Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Eh, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum itu kita membaca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengirimkan link di grup. Kalian bisa buka linknya. Sudah, Bu. Hari ini kita akan mempelajari apa? Hari ini kita akan mempelajari tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Kemudian Ibu akan menyampaikan materinya. Kita belajar tema 5, subtema 3, yaitu kewirausahaan. Kita mempelajari IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA kita nanti akan membahas tentang magnet, dan Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang formulir. Yang pertama kita ke IPA dulu, ke magnet. Ini adalah pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan itu kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Secara umum, magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik suatu benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Magnet juga bisa dibuat dari sebuah bahan seperti besi, baja, dan campuran logam lainnya. Kemudian ada sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet meski berada pada jangkauan. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka kedua kutub akan saling tolak. Namun, jika kutub magnet yang tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Jadi, kalau kutub utara didekatkan dengan kutub utara, dia akan tolak-menolak. Namun, kalau kutub utara dan kutub selatan didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Kemudian, nomor 5, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti karena jatuh dan terbakar. Kemudian macam-macam magnet. Macam-macam magnet ada 3, yaitu magnet alam, magnet buatan, dan magnet permanen. Ke magnet alam, magnet alami tanpa campur tangan orang lain, seperti gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik sebuah benda di sekitarnya. Kemudian magnet buatan, magnet yang dibuat oleh manusia seperti jarum, magnet U, dan keping. Magnet buatan dibagi menjadi dua, yaitu permanen dan remanen. Kemudian ada magnet permanen. Suatu bahan yang dapat menghasilkan medan magnet yang besarnya tetap tanpa adanya pengaruh dari luar, magnet ini juga bisa disebut dengan magnet alam karena memiliki sifat kemagnetan yang tetap, seperti neodymium magnet, samarium kobalt magnet, dan seramik magnet. Kemudian bentuk-bentuk magnet, kurang lebihnya ada 8. Yang pertama ada logam, yang kedua ada jarum, yang ketiga ada ladam, yang keempat ada keping cakram, kelima ada cincin, 6 ada U, 7 silinder, dan 8 batang. Nah, tadi kita udah bahas IPA tentang magnet, sekarang kita bahas yang bahasa Indonesia, yaitu formulir. Formulir adalah lembar yang berisi identitas atau data diri seperti nama lengkap, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, umur, kelas, dan lain-lain. Ada hobi, gitu. Ada bermacam-macam formulir. Ada formulir pendaftaran sekolah, juga ada formulir untuk kegiatan ekstrakurikuler. Biasanya kalau kita mau mendaftar di sekolah, kita mesti dikasih formulir dari sekolah. Kita mau mendaftar ekstrakurikuler seperti pramuka, gitu, kita juga akan dapat formulir dari ekstra pramuka. Kemudian petunjuk pengisian formulir. Ini kalau manual ya, tulis tangan. Isilah dengan tinta bolpen berwarna hitam. Lembar formulir tidak boleh rusak. Kemudian isilah formulir dengan huruf kapital. Jangan menulis dengan huruf tidak kapital ya. Kemudian yang keempat, mengisi identitas diri dengan sebenar-benarnya. 5, bubuhkan tanda tangan pada bagian kanan bawah.
Kemudian fungsi formulir. Untuk pengisian data berbagai kepentingan, misalnya data untuk pendaftaran anggota, pendaftaran lomba, dan peminjaman bantuan dana lain sebagainya. Kemudian tujuan formulir. Yang pertama, untuk penyeragaman pendataan. Yang kedua, mempermudah penggolongan data. Yang ketiga, mempermudah pemberkasan dalam sistem ataupun tempat. Yang keempat, kemudahan prosedur dan tata kerja. Yang kelima, sebagai alat instruksi kerja. Yang keenam, sebagai alat perencanaan. Yang ketujuh, sebagai alat kontrol dan evaluasi. Nah, itu tadi adalah materi-materi IPA Bahasa Indonesia di subtema 3 kewirausahaan. Kemudian kita akan kuis ya. Nah, ada yang bisa share screen? Saya bisa, Bu. Mbak Sofi, silakan share screen ya. Bentar, Ibu jadikan host dulu. Silakan Mbak Sofi. Isi besar screen ya, Bu. Ya, Mbak. Bisa langsung dimulai ya teman-teman semua. Wah, hebat ya Mbak Sofi. Cepat dan tepat. Terima kasih Mbak Sofi. Baik, setelah kuis pertama, kita akan ke diskusi kelompok ya. Bu akan bagi kelompoknya dulu. Mohon maaf, Bu. Mikrofonnya belum dinyalain. Iya, iya. Maaf, maaf, maaf ya. Jadi yang pertama tadi yang Oktadela, yang kedua Tashi, yang ketiga Isania, yang terakhir Sofi ya. Silakan Iya, langsung, Bu. silakan langsung mengerjakan. Ada Mbak Isania Latifah dan Mbak Sofi. Yang dua ini masih kemana?
Yang lain mana kok belum ada? Mbak Isania udah hampir selesai mengerjakan. Mbak Isania udah selesai, Mbak Sofi hampir. Jawaban dari Mbak Isania, sifat-sifat magnet mempunyai dua kutub, dapat menarik benda, dapat menembus benda. Kemudian macam-macamnya ada magnet alam, magnet buatan, magnet permanen. Nah, ini sempurna ya jawabannya ya. Punya Mbak Sofi, dapat menarik benda-benda tertentu, mempunyai dua kutub, utara dan selatan, benar. Dapat saling tarik-menarik bila kedua kutub yang berbeda didekatkan. Dapat tolak-menolak bila kedua kutub yang sama didekatkan. Kemudian macam-macam magnet, magnet silinder, magnet batak, magnet tinggi, sangat sempurna. Kemudian Mbak Oktadila juga sudah selesai, mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Dapat menarik benda logam. Untuk macamnya ada magnet silinder, batang, dan jarum. Ini juga sangat sempurna. Tinggal Mbak Tasya ya yang belum selesai. Oh, sudah selesai. Sifat magnet mampu menarik dan menolak benda di sekitarnya. Ini lumayan ya, masih kurang begitu tepat di sifat-sifatnya. Oke. Oke, sekarang kita ke tugas individu. Tadi sudah kuis pertama, itu masa percobaan, kemudian udah diskusi, kemudian kita ke individu. Mbak Sofi bisa share screen lagi? Bisa, Bu. Baik, silakan. Silakan dijawab.
Bisa di-send, Mbak Sofi? Klik oke. Ya, baik. Makasih ya, Mbak Sofi. Untuk hasilnya, ini ya, bagus ya. Kemudian kita ke quiz. Sudah boleh bergabung ya, teman-teman. Teman-teman kan, adik-adik. Eh, Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mbak Tadila, mana ini? Progresnya belum muncul. Ya, Mbak Tadila udah ketinggalan jauh nih. Sofi udah selesai ya? Bagus. Tinggal yang lain diselesaikan dulu. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Selamat kepada Mbak, siapa tadi? Saya lupa namanya ya. Mengerjakannya sudah cepat, tepat. Terima kasih anak-anak udah eh,
meluangkan waktunya untuk pembelajaran online pada hari ini. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas Ibu tutup. Bila Ibu ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Semangat belajarnya ya.